semuanya, kembali lagi bersama kami podcast I Speak Jesus. Nah, pada kali ini saya Kevin. Dan perkenalkan, nama saya Rahel. Pada kali ini kami akan membahas tentang monogami di dalam kekristenan. Sesi podcast kali ini dihadiri oleh dua bintang tamu spesial, yaitu Pastor Nathan dan juga Saudari Griselda sebagai perwakilan dari masyarakat dalam pembahasan topik pada hari ini. Mari kita mulai pembahasan topik monogami di dalam kekristenan hari ini. Kami akan bertanya kepada Pastor Nathan mengenai definisi dari monogami. Jadi menurut Pastor Nathan, apa yang Pastor Nathan ketahui dari monogami tersebut? Ya, jadi monogami merupakan suatu sistem praktik hubungan yang diterapkan pada hubungan pernikahan ataupun secara romantis. Monogami menjelaskan bahwa seseorang hanya diperbolehkan memiliki satu pasangan pada satu waktu. Paham monogami menekankan eksklusivitas dalam hubungan, baik secara emosional dan seksual. Baik, kita telah mendengar definisi dari monogami tersebut. Lalu, mengapa di era masa kini pernikahan monogami itu masih sangat sulit dilakukan? Kira-kira apa alasannya? Jadi, terdapat beberapa alasan mengapa monogami tidak dapat diterapkan dalam suatu hubungan. Hal ini dapat kita lihat melalui Undang-Undang Perkawinan yang membahas tentang syarat perceraian. Terdapat 3 poin dalam undang-undang ini. Yang pertama membahas jika salah satu pihak melakukan tindakan seperti berzina, berjudi, memakai narkoba, atau kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Lalu poin yang kedua membahas jika salah satu pihak menghilang tanpa kejelasan, dijatuhi hukuman penjara berat, atau menderita cacat atau penyakit yang dapat membuat dia tidak dapat melakukan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri. Lalu poin yang ketiga, jika kedua pasangan bertengkar secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk mereka hidup rukun lagi. Berikut adalah beberapa alasan yang dapat membuat monogami tidak dapat diterapkan dalam suatu hubungan atau pernikahan. Baik, pada kali ini kami akan bertanya langsung kepada Pastor Nathan mengenai pandangan Alkitabiah tentang judul kami, yaitu monogami. Kepada Pastor Nathan kami persilakan waktunya. Menurut Alkitab, monogami dapat kita lihat dari Adam dan Hawa, yang dimana Allah memberikan Adam satu istri yang merupakan pernikahan monogami. Hal ini dapat kita lihat juga melalui Matius 19 ayat 6 yang berisi, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Baik, terima kasih Pastor Nathan atas insight-nya terkait tentang monogami di dalam pandangan Alkitabiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang worldview yang berbeda, yaitu pandangan dari masyarakat. Di sini sudah ada Saudari Griselda, kami persilahkan untuk menyampaikan pandangannya terkait tentang monogami ini sendiri. Ya, baik. Jadi ada sisi pro dan kontra dari masyarakat ya. Seperti yang kita tahu, selalu ada pro dan kontra. Kalau dari sisi pro-nya, masyarakat ini menekankan bahwa kedua orang tua ini sangat penting bagi pertumbuhan sang anak. Bukan cuma sang anak, tapi sang suami dan istri juga akan sangat terpengaruh dari hubungan yang sehat seperti itu. Jadi, tumbuh kembang sang anak, di sini ditekankan bagi sang anak ya. Jadi, tumbuh kembang sang anak itu sangat diutamakan. Bagaimana kedua orang tuanya bisa memberikan pengaruh yang baik, memberikan support, memberikan bantuan secara finansial bagi sang anak. Jadi mereka tidak akan menganggurkan ataupun anak ini tidak akan merasa kekurangan kalau misalnya ada dua yang sudah memadai bagi sang anak ini. Namun kalau sisi kontra, ada masyarakat yang mengatakan tidak setuju dengan monogami, di mana mereka tidak bisa mempertahankan pernikahan yang di dalamnya sudah banyak konflik. Dan monogami ini juga tidak bisa sesuai dengan mereka yang mengalami konflik seperti kekerasan ataupun masalah finansial. Mereka merasa permasalahan-permasalahan ini justru akan mengganggu kesehatan mental mereka, kesehatan mental sang anak, sang istri, sang suami, sehingga akan semakin memperparah situasi. Begitu sih pro kontra dari masyarakat gitu. Nah, kira-kira menurut Saudari Griselda, apa dampak dari pasangan yang tidak monogami? Ya, jadi monogami itu adalah bentuk pernikahan yang ideal. Namun karena manusia jatuh ke dalam dosa, mereka tidak bisa melakukan mandat tersebut gitu ya. Jadi ada beberapa dampak dari tidak melakukan monogami ini. Ada secara sosial, secara psikologis, dan juga ekonomi. Kalau sosial, dalam keluarganya sendiri yang ditinggalkan, mereka akan mengalami banyak konflik yang mendalam. Dan ini berpengaruh juga pada dampak psikologisnya, di mana anak, istri, ataupun suami, ataupun keluarga lainnya yang ditinggalkan
akan merasakan tekanan akibat dari konflik tersebut. Bagi sang pelaku yang tidak melakukan monogami tersebut, mereka juga akan bisa timbul rasa tekanan di mana mereka memiliki rasa salah dari diri sendiri yang mendalam begitu. Lalu dampak secara ekonominya juga tentu kita semua tahu ya, pasti akan menambah pengeluaran kita yang lebih banyak. Pengeluaran dari si pelaku itu lebih banyak dan juga menimbulkan konflik lagi di mana ada sisi keluarga yang merasa tidak dinafkahi dengan baik ataupun ada kesalahan mengatur keuangan sehingga menyebabkan banyak konflik baru sih dari ekonomi. Gitu sih. Baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang Tuhan ingin manusia praktikkan ialah pernikahan yang monogami. Pernikahan monogami berdasarkan pandangan Alkitabiah menyatakan bahwa Allah hanya memberi Adam satu istri, bukan banyak dan bukan berkali-kali, menyatakan adanya kesatuan daging. Tinjauan terkait permasalahan bercerai lalu menikah berkali-kali berdasarkan pandangan iman Kristen ialah sebuah keberdosaan, sehingga larangan untuk bercerai dan menikah berkali-kali masih relevan di masa kini. Baik, telah berakhir sudah podcast kita pada hari ini dengan tema monogami. Terima kasih buat kedua bintang tamu kami yang sudah hadir dan mau menjelaskan mengenai monogami. Dan terima kasih juga buat penonton yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Nah, sekarang ini saya sama rekan saya akan pamit undur diri. Dadah. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus.